Oke, sudah record. Terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman, semua yang berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Salam segala waktu ya, biasanya kita mengatakan salam segala waktu karena ada, beberapa teman yang tidak berada di Indonesia, berbeda time zone. Terima kasih untuk, semua presenter yang sudah hadir. Masih ada satu lagi, kita sedang menunggu Kak Niko Niko. Nanti mudah-mudahan akan bergabung bersama kita dengan rekan presenternya. Di sini sudah ada 3 presenter, terima kasih juga untuk peserta yang hadir dan nanti akan bergabung juga peserta yang lain. Kak Sabina Puspita, terima kasih sekali sudah berkenan menjadi chair dan bersedia, saya repotin lagi gitu ya untuk tahun ini, KCF tahun lalu juga saya repotin, minta tolong untuk jadi chair panel juga tentang kekerasan seksual juga ya kalau nggak salah gitu. Heeh. Dan ini juga, panel kita kali ini panel 319 ya, sudah 19 panel ini artinya, judulnya adalah Resistansi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Prevensi dan Emergensi ya. Nah nanti, Kak Sabina akan memandu jalannya diskusi atau panel kita, saya sedikit memperkenalkan beliau, Sabina Satriani Puspita PhD dari Monash, Earth Faith Indonesian Engagement Center at Monash University Indonesia. Nah, Kak Sabina 15 menit ya, strict 15 menit waktunya nanti supaya kita bisa tanya jawab lebih banyak dan Kak Sabina juga bisa memberikan komentar-komentar kritis dan juga pertanyaan untuk teman-teman presenter. Pertanyaan bisa langsung raise hand untuk peserta karena, kami akan memberikan award untuk best participants gitu buat teman-teman dan juga best presenter. Jadi, berlomba-lombalah menjadi best presenter dan best participant gitu. Jadi silakan untuk peserta langsung bisa, raise hand ya untuk mengajukan pertanyaan atau komentar, atau bisa juga melalui, fitur Q&A bukan chat ya, kolom Q&A. Itu saja silakan saya serahkan langsung forum ke Kak Sabina. Terima kasih semuanya selamat berdiskusi. Terima kasih banyak Kak Ira, selamat malam dari, Indonesia bagian, barat. Saya maksudnya, salam segala waktu untuk, semua teman-teman yang, saat ini menonton ya, ada di sini. Ini panel 3.19, wow sudah banyak sekali panelnya ya, dan ini panelnya berjudulkan Resistensi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Prevensi atau Pencegahan dan, Emergensi. Saya senang sekali, tidak merasa direpotkan kok Kak Ira. Sungguh berbangga bisa, ikut Kasih. mendengarkan bisa ikut mendengarkan, dan memfasilitasi presentasi yang luar biasa dari, harapannya 4 ya, dari 4 presenter di, panel ini. Selamat datang saya ucapkan kepada para presenter, dan sesuai urutan nanti, yaitu, Zeni, Aulia, eee yang sesungguhnya satu tim juga dengan, Mbak Francisca, Saveria Sika Eriseda, Mas Gumilar Rusliwa Sumantri, lalu juga, dengan Nur Harsana dan, Nikodemus Niko serta Ayu Efrita Dewi ya. Mungkin saya langsung saja, memperkenalkan ya para presenter kita yang hebat-hebat di panel 319 ini. Yang pertama Zenitri Lestari, sarjana Kesos, merupakan peneliti muda. Zeni dan saya kayaknya pertama kali ketemu ketika di depan DPR ya Kak Zeni ya kalau nggak salah ya. Senang sekali bisa, ketemu lagi hari ini. Presentasi Zeni nanti akan bicara soal dari akar rumput ke kebijakan, gerakan kolektif dalam pembentukan peraturan pencegahan kekerasan seksual di FISIP UI, Fakultas, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Lalu nanti, setelah, Zeni, saya akan persilahkan, Aulia Nur Syifa dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Fakultas, tapi juga, asosiasinya dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang ya. Aulia luar biasa, nanti akan berpresentasi tentang menuju kampus inklusif bebas kekerasan seksual, strategi struktural menghapus kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Aulia sesungguhnya satu tim juga ya dengan, Airi Seda dan, Mas Gumilar Ruswila Sumantri, tapi, kini mewakili tim. Lalu, presenter berikutnya adalah, Nur Hasanah dengan judul, mengintegrasikan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan kerja lembaga layanan berbasis komunitas.
Nur Hasanah adalah presenter Nur Hasanah Sarjana Sos dari Yayasan Suara Parangpuan Sulut, luar biasa dari Sulawesi Utara nih, berarti ya sekarang udah Wita ya. Udah cukup malam ya di sana. Terima kasih banyak atas kehadirannya Nur Hasanah. Selanjutnya mudah-mudahan nanti di presenter berikutnya yang terakhir Niko Niko dan Ayu Efrita Dewi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang akan berjudul Perahu Berlayar Patah, Dinamika dan Tantangan Aktivisme Satgas PPKS di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, mungkin tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan presenter pertama, Zeni, the floor is Kak yours. Sabina, sebentar, kalau di saya kok suara Kak Sabina kadang hilang ya? Bener gak sih? Oh, kadang hilang. Ada hilang-hilangnya gitu. Teman-teman, Oke, saya akan bicara nanti lebih keras lagi kalau begitu. Mohon maaf sekali. Kadang sinyal ya, kadang iya di Saya mungkin ya. aman sih, Mbak. Aman aman ya? ya. Jadi Aman. Kak Sabina, oh begitu Di mungkin aku di saya aman ya juga, berarti Mbak. ya. Oke oke. Oke, oke, baik. Tapi mungkin ya ini perbedaan sinyal kadang memang suka memecah belah bangsa, Mbak. Nanti kita langsung aja kita persilahkan Zeni 15 menit. Nanti saya akan beritahu kalau sisa 2 menit. Oke, baik. Terima kasih Kak Sabina atas kesempatannya dan teman-teman dari KJIF 2025. Saya Zeni Lestari, saya peneliti muda yang akan mempresentasikan mengenai dari akar rumput ke kebijakan, gerakan kolektif dalam pembentukan peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, spesifik di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jadi saya memang lulusan FISIP UI dan selama 4 tahun berkuliah di sana, melakukan advokasi kebijakan dan penanganan kekerasan seksual yang mekanismenya di luar dari mekanisme formal Permendikbud PPKS. Jadi saya harap presentasi saya malam ini bisa menjadi studi kasus atau best practice yang bisa diamplifikasi di fakultas-fakultas manapun di perguruan tinggi di Indonesia. Karena ketika saya misalnya diundang untuk berdiskusi dan berbicara soal kekerasan seksual di fakultas lain, bahkan di Universitas Indonesia itu sendiri misalnya, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang eh, tidak kita sadari menjadi barrier yang cukup besar ketika sebuah fakultas atau entitas pendidikan tinggi punya inisiatif untuk menciptakan ruang aman di lingkungan mereka masing-masing dan ingin mengikuti cara kami di FISIP UI. Baik, kita mulai saja presentasinya. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah urgensi dari kekerasan seksual di kampus, yang akan saya bagikan time frame-nya mungkin di sekitar 2019 sampai 2023. Jadi di 2019 itu memang kondisi secara nasional belum ada peraturan di tingkat nasional seperti Undang-Undang TPKS yang saat ini sudah ada. Dulu itu kita masih mengadvokasikan RUU PKS ya, yang saya ketemu Kak Sabina tuh di depan DPR untuk demo kita ya soal RUU PKS itu sudah lama sekali. Dan 2019 sampai 2020 itu kondisi yang betul-betul kritis buat saya sebagai mahasiswa sarjana ya pada saat itu. Karena ketika kita ingin mengurus, kita ingin menangani kasus, em, semuanya berakhir menjadi kabar angin, berakhir menjadi gosip-gosip saja karena tidak ada regulasi yang bisa mengatur ini kalau terjadi kekerasan seksual apa yang akan dilakukan oleh eh, kampus gitu sebagai penyedia ruang aman. Dan kasus-kasus yang bermunculan pada saat itu, setidaknya di FISIP UI dari yang saya alami sebagai pendamping, bukan hanya melibatkan dosen-dosen senior atau dosen-dosen yang sudah punya nama yang besar di kampus, tapi juga sesama mahasiswa, bahkan semakin melambung jumlahnya ketika kita memulai pembelajaran jarak jauh. Pada saat itu pandemi COVID-19 membuat mahasiswa harus belajar dari rumah, tapi itu tidak menghentikan terjadinya kekerasan seksual, justru semakin banyak, em, bukan dalam artian kasusnya baru terjadi, tapi semakin banyak pihak-pihak yang speak up, baik itu dari mahasiswa, sesama mahasiswa, terkait terjadinya kekerasan berbasis gender online.
Dan sangat disayangkan ketika kasus-kasus ini hanya berakhir menjadi gosip atau kabar angin saja, karena lagi-lagi kita tidak punya regulasi untuk mengatur itu, dan kita tidak tahu mau dibawa kemana ini kasusnya, dan membawa sebuah kasus untuk ke mekanisme formal, ke advokasi persidangan adalah sesuatu yang di benak kita itu sangat jauh lokasinya, tempatnya, karena itu membutuhkan tenaga, energi, dan waktu yang nggak main-main gitu. Nah, eh, kenapa saya sebut judulnya dari gerakan akar rumput ke kebijakan? Karena hadirnya Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di FISIP UI merupakan buah dari gerakan akar rumput tersebut. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu tentang kehadiran Satgas PPKS misalnya, itu berada di bawah peraturan Permendikbud tentang PPKS. Nah, tapi Komite PPKS ini adalah em, sebuah badan independen yang posisinya sangat berbeda dengan Satgas PPKS. Kalau Satgas PPKS itu dia punya wewenang untuk melapor dan berkoordinasi dengan rektor, kemudian berdiri di tingkat universitas. Nah, Komite PPKS FISIP UI ini secara kinerja, secara tugas mungkin mirip-mirip, tetapi uh, berdirinya komite ini bukan didasarkan kepada Permendikbud, tapi kepada Peraturan Dekan FISIP UI nomor 5 tahun 2021. Itu yang membuat kita tidak terhubung secara langsung dengan Satgas PPKS di tingkat universitas. Secara tugas memang komite ini bertugas untuk menerima laporan, memproses, memeriksa laporan tersebut, memanggil para saksi, memanggil pelaku, melakukan pendampingan, memberikan rujukan jika dibutuhkan oleh korban, misalnya rujukan psikologis, rujukan hukum, dan memberikan rekomendasi ke dekan atas sanksi atau putusan apa yang pantas diterima oleh pelaku misalnya. Sanksinya ini juga ada bentuk sanksi administratif seperti skorsing, kalau yang tingkatnya cukup parah bahkan sampai drop out, tetapi ada juga rekomendasi putusan sanksi yang sifatnya edukatif, sesuai dengan nafasnya institusi pendidikan ya, bahwa kita punya dan kita memberikan kesempatan kedua bagi siapapun itu di lingkungan mahasiswa. Jadi pada saat itu ketika saya diskusi dengan dosen-dosen yang lain, memang komite ini hadir bukan untuk jadi algojo gitu misalnya, tapi kami hadir untuk memastikan, oke, kasus kekerasan seksual terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk tidak terulang lagi kasusnya. Jadi ada prinsip pencegahan berulangan dalam tugas-tugas Komite PPKS FISIP UI ini. Jadi ada bentuk sanksinya itu yang seperti pelakunya harus mengikuti workshop, mungkin menghadiri presentasi seperti apa conference Kartini ini gitu, menghadiri pelatihan supaya mereka memahami apa yang mereka lakukan itu adalah kekerasan seksual, itu adalah hal yang salah untuk dilakukan, melanggar hak keamanan seseorang dan harapannya tidak diulangi ke depannya. Tetapi memang rekomendasi putusan sanksi itu bentuknya sangat bervariasi, bergantung pada kondisi status sosial ekonomi korban, status sosial ekonomi pelaku, dan banyak hal-hal yang sangat complicated lainnya. Itu sedikit tentang Komite PPKS yang akan saya bahas. Nah, sejarahnya ini sangat menarik. Bahkan untuk saya pribadi sebagai pelakunya mungkin bias saya sebagai yang mengadvokasikan juga, tetapi bagi saya ini menarik karena tidak ditemukan di fakultas-fakultas lain di Universitas Indonesia setidaknya, karena advokasi pembentukan Komite PPKS FISIP UI ini unik dalam artian semua elemen di lingkungan FISIP UI itu punya cara advokasinya masing-masing. Misalnya di dosen itu punya grup WhatsApp namanya Gerakan Nol Toleransi Kekerasan Seksual untuk menyikapi waktu itu ada satu kasus yang muncul melibatkan dosen yang sangat senior, dan dosen-dosen pun merasa ini tidak bisa didiamkan, tidak bisa dibiarkan kasus ini. Itu dosen jalan sendiri. Di sisi lain, dari sisi mahasiswa, saya sebagai unsur mahasiswa,
kami juga punya advokasi di jalan kami masing-masing. Mereka yang tergabung di badan eksekutif bikin kanal pengaduan sendiri. Mereka yang tergabung di himpunan mahasiswa, misalnya di tiap jurusan itu kan ada satu badan ya yang namanya himpunan mahasiswa, himpunan antropologi, himpunan hubungan internasional, himpunan ilmu kesejahteraan sosial, itu mereka punya layanan-layanan pengaduan sendiri. Jadi itu lahir masing-masing secara sporadis, tidak ada yang menuntut, tidak ada tokoh yang menjadi pusat dan meminta semua unsur untuk melakukan, tapi inisiatifnya muncul dari ruang aman terkecil masing-masing lingkungan. Bahkan di tingkat mahasiswa akhirnya terbentuk FISIP anti kekerasan seksual namanya. Itu adalah sebuah badan otonom untuk menangani dan mendampingi korban-korban kekerasan seksual, tapi eksklusif untuk mahasiswa saja karena mereka hadir sebagai solusi dari ketakutan-ketakutan korban kalau melapor ke badan-badan yang formal, misalnya Satgas, PPKS, Komite PPKS itu mereka harus ketemu dosen, mereka harus ketemu dekan misalnya. In a way, kasus yang mereka alami itu diketahui orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang ketemu di kelas sebagai pengajar gitu. Ada beberapa korban yang merasa sungkan, ada yang takut dan tidak nyaman kasusnya ini melibatkan lebih banyak orang gitu. Karena ketika kasusnya masuk ke komite, ke Satgas, bukan hanya pendamping yang ikut terlibat, tetapi juga dekan untuk memberikan sanksi, kemudian memanggil uh, dan banyak orang lainnya yang ikut terlibat gitu. Itu alasan hadirnya badan otonom di tingkat mahasiswa. Di departemen dan prodi, meskipun kondisinya sangat berbeda-beda, pemahamannya juga berbeda tentang kekerasan seksual, tapi setidaknya ada satu atau dua prodi yang punya pengaduan kanal yang membuka kanal pengaduan mereka sendiri. Akhirnya dari perjuangan panjang, mungkin karena saya masuk kuliah itu 2019, jadi yang saya tahu hanya 2019, tapi saya yakin sebelum 2019, jauh sebelum itu, pasti sudah ada satu atau dua gerakan, entah itu dari dosen, mahasiswa yang memang sudah muncul untuk menyerukan kekerasan seksual ini di lingkungan kami. Tetapi time frame 2019 sampai 2023 ini memang banyak milestone-nya gitu ya, bisa dibilang. Karena di 2021 keluar peraturan dekan sebagai basis atau fondasi hadirnya Komite PPKS di FISIP UI. Kemudian 2021 Agustus keluar Permendikbud. Jadi bisa dibilang peraturan ini juga cukup progresif in a way, hadir duluan sebelum si Permendikbud itu meluncur. Akhirnya Agustus 2022 komitenya dibentuk, kemudian Rektor UI baru bikin 2020. Ini agak paling terlambat nih, Rektor UI ini dari saat Komite PPKS sudah ada, Permendikbud PPKS sudah ada, Rektor baru muncul 1 tahun kemudian dan itu cukup terlambat ya saya rasa. Kemudian di November 2022 akhirnya Satgas PPKS Universitas Indonesia terbentuk. Nah, apa sih yang menjadi kunci kenapa di FISIP UI bisa terbentuk komite, sebuah badan formal yang punya wewenang langsung ke dekan, bisa membuat gerakan mereka sendiri tanpa bergantung pada regulasi nasional, tanpa bergantung pada regulasi di tingkat pendidikan tinggi. Saya rasa saya berdiskusi dengan banyak orang untuk ini. Dan yang bisa saya simpulkan, kuncinya ketika kita ingin mengamplifikasi gerak bersama, gerakan akar rumput untuk membentuk sebuah kebijakan ini, yang pertama, FISIP UI punya modal sosial yang besar. Dalam artian, dosen-dosen kami banyak yang berpihak kepada korban, bahkan menjadi pengajar-pengajar di bidang gender itu sendiri, misalnya di kriminologi, di antropologi, itu jadi makanan sehari-hari gitu ya, karena kami belajar itu di kelas. Dan itulah yang menjadi salah satu privilege yang FISIP UI punya, berkat adanya pengajaran-pengajaran isu gender di kelas, kesadaran-kesadaran itu terbentuk bisa dengan mudah. Tidak sesulit di lingkungan lain yang misalnya STEM atau saintek yang sama sekali tidak menyentuh isu sosial humaniora. Yang kedua, yang tadi saya sempat ceritakan, inisiasinya itu ada di masing-masing elemen fakultas. Dosen punya inisiatif, mahasiswa punya inisiatif,
Bahkan pedagang kantin, kami sebutnya pedagang takor, itu juga punya inisiatifnya mereka gitu. Dan yang ketiga adalah tekanan yang kontinu. Jadi kalau tadi saya bilang dimulai dari 2019, merely karena saya bergabung di FISIP UI di tahun tersebut, tapi saya juga belajar kepada senior-senior, kakak tingkat yang tahun-tahun sebelumnya sudah melakukan advokasi terlebih dahulu, tapi momennya belum ada dan milestone-nya belum tercapai. Kebetulan karena saya kuliahnya di 2021, 2020, di tingkat nasional, di tingkat kampus, di tingkat fakultas, semua bergerak dan mengeluarkan peraturan tersebut. Akhirnya kami yang menikmati buah hasil Denny, advokasi. 1 menit lagi ya. Oke, ya, sedikit lagi. Baik, kita lanjut. Dan ketika bicara apa kuncinya yang perlu dilakukan, apa yang membuat FISIP UI berhasil mengadvokasikan gerakan akar rumput ini, tentu tidak lepas dari tantangan-tantangan yang ada pada saat itu adalah ancaman keamanan untuk pendamping korban. Jadi enggak sedikit juga pendamping korban yang diancam untuk dilaporkan menggunakan UU ITE misalnya, kemudian dicari-cari oleh orang identitasnya. Juga kurangnya regulasi yang jelas. Sebelum regulasi itu hadir, kami juga kebingungan mau menjelaskan apa ini ke korbannya gitu, karena memang peraturannya nggak ada. Jadi yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat itu memang ya memberikan bantuan pendampingan psikologis dan komitmen dari pihak yang berwenang. Ini mungkin debatable ya bagi saya. Apakah dekan, apakah rektor itu memang benar-benar berpihak dengan korban kekerasan dengan mengeluarkan peraturan tersebut? Kita nggak pernah tahu apa intensi sebetulnya di balik keluarnya peraturan tersebut ya. Entah itu memang beneran pengen bikin ruang aman, entah itu memanfaatkan momentum karena di tingkat nasional tekanannya sangat tinggi, kita nggak ada yang tahu soal intention pejabat-pejabat ini, tetapi eh, keluarnya peraturan ini bisa dilihat sebagai komitmen tersebut. Baik, Dan Zeni. Terima kasih banyak. Waktunya sudah selesai, Zeni. oke, Mungkin nanti kita klarifikasi lagi dengan Zeni ya di bagian boleh. Q&A-nya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan, dan Kak Sabina, Mbak Ira. Terima kasih Mungkin banyak, Zeni. aku Terima stop kasih. share. Oh ya, baik. Terima kasih baik, Zeni. Kak Sabina, Berikutnya, ya, kalau boleh usul, baik mungkin Ira. langsung langsung verbal aja. 3 menit lagi gitu diberitahu ke presenter. Oke, baik, baik. Kalau di Nanti chat saya langsung biasanya coba. nggak kebaca kalau Oh ya, lagi baik, presentasi. baik, Langsung baik. aja. Oke, kalau gitu Makasih. nanti saya langsung ini ya bersuara ya. Terima kasih Ira masukannya. Mungkin selanjutnya saya persilahkan Aulia Nur Syifa. Ya, terima kasih Kak Sabina dan juga Bapak Ibu peserta KCF 2025. Saya mohon izin share screen. Sudah terlihat Kak Sabina? Sudah. Ya, Ya, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Menuju Kampus Inklusif Bebas Kekerasan Seksual, Strategi Struktural dalam Menghapuskan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi. Saya Aulia Nursyifa. Latar belakang dari penelitian saya terkait dengan kekerasan seksual ini menjadi isu yang sangat penting. Bahkan permasalahannya bukan hanya menjadi permasalahan di dunia, tetapi juga di Indonesia. Kita menemukan berbagai macam survei dan juga penelitian terkait dengan data 1 dari 4 perempuan di jenjang sarjana di tingkat global ini pernah mengalami kekerasan seksual. Bahkan kekerasan seksual menjadi kasus kejahatan terbesar yang ada di kampus. Sebagaimana data yang ada saya tampilkan. Tidak jauh berbeda di Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan Oktober 2024 juga mengalami peningkatan terkait dengan pengaduan kekerasan seksual sampai dengan 1.000 kasus. Kemudian permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang merupakan permasalahan sistemik
yang kompleks dan berakar pada lemahnya mekanisme dari institusional, relasi kuasa yang timpang, kemudian budaya patriarki yang memang mengakar, kekerasan seksual juga seolah dinormalisasi, sehingga ada beberapa kasus yang menyalahkan korban maupun gender tertentu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi struktural yang dapat diterapkan untuk menghadirkan kampus yang inklusif, bebas dari kekerasan seksual. Adapun metodologinya yaitu studi kasus, informannya meliputi dosen, mahasiswa Tendik, Satgas, PPKS, Kementerian Pendidikan, dan juga Komnas Perempuan. Kemudian penelitian ini dilakukan di 3 kampus di Indonesia pada tahun 2024. Adapun hasil penelitian dan juga pembahasan, yang pertama, temuan di lapangan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berlangsung secara interpersonal, tetapi dapat berupa dilegitimasi oleh struktur yang kurang memberikan keadilan terhadap korban, serta struktur yang lebih mendominasi pada gender tertentu, terutama dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak melibatkan terutama kaum perempuan. Hal ini selaras dengan teori strukturasi gender yang melihat struktur memberikan kekuasaan kepada gender tertentu yang berdampak pada keterbatasan perempuan dan juga ketidakadilan perempuan. Karena berbagai hasil penelitian, banyak korban perempuan yang banyak sekali yang tidak speak up. Kemudian, apa yang perlu dilakukan? Penguatan kebijakan kampus yang tegas berpihak kepada korban tanpa memandang dominasi gender tertentu. Yang kedua, berbagai praktik dari struktur kelembagaan kampus yang saya teliti dari kampus A, B, dan C, ada banyak sekali contoh-contoh baik yang dapat ditiru, yang dapat secara aktif mendukung pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di kampus, baik secara formal maupun informal. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran gender bagi seluruh sivitas akademika melalui literasi gender dalam kurikulum kampus, mengintegrasikan dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dalam penelitian, pengabdian, dan juga pendidikan. Melakukan pelatihan, seminar, workshop, dan serta membangun komunitas kampus untuk menumbuhkan budaya inklusif yang pastinya bebas dari kekerasan. Yang keempat, memberikan dukungan keberadaan Satgas, pencegahan, dan juga penanganan kekerasan seksual yang independen dan juga responsif gender. Tentunya tidak semua kampus diberikan dukungan yang optimal. Oleh karena itu, dukungan dalam bentuk kebijakan dan juga komitmen pimpinan, sumber daya dalam bentuk dana, fasilitas, dan juga sumber daya manusia, pelaksanaan tugas meliputi pendampingan secara psikologi, hukum, dan juga kegiatan sosialisasi. Kemudian juga dukungan terhadap kerjasama dengan pihak terkait, serta penguatan kapasitas dari Satgas itu sendiri. Yang kelima, semua program dari Satgas PPKS akan berjalan optimal ketika melibatkan seluruh sivitas akademika dalam upaya pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi dalam memperkuat tatanan struktur dan juga agen kampus yang inklusif, bebas dari kekerasan. Hal ini selaras dengan teori guidance terkait dengan saling berinteraksi timbal balik antara struktur dan agen untuk mengimplementasikan Permendikbud nomor 55 tahun 2024. Dapat kita simpulkan bahwa gambar ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual hanya tampak sedikit seperti fenomena gunung es ini. Tetapi bagian terbesar dari akar masalah sesungguhnya ini adalah banyak sekali para korban yang tidak berani melaporkan. Akar masalah dari budaya dan juga sistem yang melanggengkan kekerasan di kampus. Maka dari itu, strategi yang komprehensif menyelesaikan masalah
Yang pertama adalah penguatan kebijakan, kemudian juga menumbuhkan kesadaran gender terhadap seluruh sivitas akademika, kemudian kampus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual, dukungan optimal terhadap Satgas, dan juga kegiatan monitoring yang partisipatif bagi implementasi kebijakan di kampus. Adapun saran untuk pendidikan tinggi dapat menghadirkan kampus yang inklusif, aman, adil, berkeadilan gender, dan bebas dari kekerasan. Sedangkan bagi pemerintah dapat menguasai pelaksanaan regulasi tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan di perguruan tinggi di Indonesia. Rekomendasi perlunya pendekatan yang secara holistik dan juga intersektoral dalam membangun struktur pendidikan tinggi yang inklusif, aman, adil, dan berkeadilan gender sehingga bebas dari kekerasan seksual. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi hari ini. Kemudian ini adalah dokumentasi hasil riset saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia, luar biasa sekali, ringkas dalam waktu kurang dari 15 menit. Nanti mungkin semoga kita bisa punya waktu untuk klarifikasi lebih ya dari teman-teman menarik Aulia nantinya. Baik, terima kasih Aulia. Mungkin berikutnya saya ingin memberikan waktu untuk Nur Hasanah dari Yayasan Suara Perempuan Sulut untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Nur Hasanah, terima kasih. Makasih Kak. Suara saya Kak? Loud and clear. Saya share screen-nya. Send request, you can sharing for this meeting. Oh ini, saya belum di ini ya, Mbak Ira. Atau belum jadi Tadi sih, host? tadi udah coba tadi ya. Sebentar. Oh iya, tadi saya sempat keluar Mbak Ira. Oh, oke, ya. Sempat terlempar. Karena terlempar ya. Ya. Oke. Ya. Sudah ya? Masih Proses. gelap, segelap masa depan Sudah saya. terlihat? Tapi sedikit lagi. Sudahkah? Ya, sudah. Sudah jelas. Masih Oke. gelap? Sudah? Jelas, sudah. Oke, terima kasih Kak. Sudah kembali Kak. terang. Silakan Nur Hasanah. Ya, judul saya ini terkait mengintegrasikan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan kerja lembaga layanan korban berbasis masyarakat, karena kami berbasis lembaga berbasis masyarakat, bukan dari kampus ya Kak Sabina. Ini sekilas lembaga kami, Suara Perempuan Sulut, yang berdiri di tahun 98. Tahun ini kita ulang tahun yang ke-27. Tapi saya sendiri baru masuk di 2015, jadi baru berjalan 10 tahun di Suara Perempuan. Kegiatan kita tentang ada 3, ada advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, ada pendidikan kritis bagi perempuan baik di akar rumput sampai di di perempuan legislatif, ada advokasi kebijakan nasional, kita mendorong advokasi dari tingkat nasional, undang-undang, perda sampai peraturan desa. Ini yang kami berikan layanan pengaduan, ada konseling, pendampingan hukum, pendampingan medis, penguatan psikososial, dan rujukan pastinya. Ini alur yang biasa kita ada penjangkauan, datang langsung atau hotline gitu ya, untuk datang untuk memberi pengaduan ke kami. Nah, kenapa mungkin kok bisa bicara soal Satgas PPKS? Mungkin ini ada pengalaman lembaga terkait Satgas PPKS. Saya pribadi memang di awal 2022 itu menjadi TA-nya untuk pengembangan SOP ya, pos PPKS Politeknik Manado itu sebelum ada Satgas ya. Jadi setelah itu ada Satgas, saya menjadi penguji eksternal untuk untuk
panselnya, lalu juga jadi pengujian eksternal untuk satgasnya, untuk Politeknik Manado, ada juga kalau yang Universitas Katolik de La Salle ini teman lembaga, sekolah filsafat seminari juga. Nah, saya di panselnya Universitas Muhammadiyah, Satgas Trinity, dan juga sempat menjadi fasilitator peningkatan kapasitas Satgas PPKS perguruan tinggi se-Sulawesi Utara, sekitar 30 perguruan tinggi swasta. Ini hanya informasi yang mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman tadi terkait jenis-jenis kekerasan seksual menurut Permendikbud 30 2021. Ada banyak, ada 21 jenis. Kalau yang ada yang yang terjadi di kampus-kampus yang sebenarnya memang masih belum ada pelibatan secara bermakna ya lembaga berbasis masyarakat untuk kasus-kasus di kampus. Hanya saja pasti korbannya ada yang bisa langsung meminta pendampingan. Ada jenis KS di kampus yang kami dapati, saya ada pelecehan fisik, ada memaksa pegang tangan, bahu, ambil tangan korban, menyuruh pegang alat kelamin pelaku, minta dicium, mengomentari tampilan fisik, merayu korban melalui chat WA, dan meminta bertemu di tempat sepi, serta tidak menyalahkan pelaku jika nafsu lakinya keluar saat pertemuan gitu ya, memaksa menginap di kamar kos korban, itu dosen-dosen ya ada. Terus juga tenaga pendidik, pelakunya ada tenaga pendidik, dosen, mahasiswa, petugas keamanan bahkan gitu ya. Modusnya ada bimbingan skripsi, meminta bantuan rekap nilai, membantu urusan administrasi, ya pemaksaan tentu saja. Nah, ini kasus-kasus yang sempat terpublikasi media. Ada banyak yang kasus yang tidak terpublikasi. Ini saya ambil di yang terbaru ini ada mahasiswa yang melakukan praktek lapangan, mendapatkan pelecehan seksual di tempat dia praktek lapangan yang itu dilakukan oleh seorang pemuka agama, korbannya laki-laki gitu. Nah, ini juga yang baru-baru juga ini korbannya melapor langsung ceritakan ke media yang sempat ini juga, dan ini di kampus IAIN Manado. Karena kenapa saya sebut namanya kampusnya ya karena memang ini sudah terpublikasi ya. Ada chat yang oknum tadi, dosen tadi. Lalu ada oknum pegawai Unima Universitas Negeri Manado, ini juga kenapa saya sebutkan namanya ya karena memang sudah ada di publikasi. Dan ini ada teman-teman LBH Manado yang mendampingi. Lalu ini ada juga mahasiswa Fakultas Hukum yang juga ini terpublikasi di media sosial dosen yang modusnya minta bantu rekap nilai, dan ini di tahun 2022 di awal-awal itu. Nah, tapi memang jadi masalah ketika tidak adanya sanksi tegas pada waktu itu. Nah, tantangannya sebenarnya kenapa di kampus kasus kekerasan seksual di kampus tidak tertangani dengan baik ya. Pertama ini ya, menganggap masalah kekerasan seksual bukan hal yang penting sehingga penyelesaiannya tidak serius, seperti dengan mendamaikan korban dengan pelaku tanpa memberikan saksi kepada pelaku atau tanpa memberikan kesempatan kepada korban untuk mengungkapkan keinginannya, karena dianggap belum terjadi apa-apa. Jadi baru ada percobaan, korbannya lari, itu dianggap belum terjadi apa-apa. Padahal itu usaha korban untuk melarikan diri, bukan karena ya tidak jadi dilakukan begitu. Kedua, ada sanksi, hanya skorsing beberapa minggu atau bulan, setelah itu bisa kembali aktif. Tidak ada sanksi, bahkan pelaku melakukan KS kembali. Meminta korban untuk tidak berprasangka buruk kepada pelaku, memaklumi perilaku pelaku sebagai seorang laki-laki. Nah, ini pimpinan kampus yang mungkin ya karena mungkin tidak tahu apakah karena laki-laki ataupun berpikir seperti itu. Yang 5, lebih melihat kepentingan pelaku ya, kasihan masih calon ASN, punya istri dan anak gitu ya. Tidak menjamin kondusivitas kampus untuk korban kembali beraktivitas di kampus. Tidak ada pembatasan atau larangan kepada pelaku terhadap korban. Tidak ada jaminan pemulihan nama baik terhadap korban.
Kampus tidak mau membuka akses untuk penanganan korban di luar kampus seperti lembaga layanan korban baik berbasis pemerintah maupun masyarakat. Kampus tidak melakukan pendampingan jika korban menempuh jalur hukum. Mengeluarkan narasi suka sama suka. Satgas hanya sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan aturan, tidak ada upaya serius untuk penguatan kapasitas, tidak ada SOP penanganan kasus. Melibatkan lembaga penanganan korban sebagai masyarakat sebatas meminta saran secara personal atau menginformasikan adanya KS di kampusnya, tapi tidak pernah melibatkan secara. Nah, ini bentuk-bentuk hukumannya yang setahu saya dan langsung saya dengar ya, ada penundaan pengangkatan status PNS, menonaktifkan posisi yang sedang dijabat, memecat ya karena dia honorer, skorsing, tidak ada tindakan. Alasan tidak ada pemecatan untuk pelaku PNS bukan kewenangan kampus karena itu kementerian ya. Langkah yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KS di perguruan tinggi dari kami sebagai lembaga layanan berbasis masyarakat menurut kami adalah pertama yang membangun kesadaran mahasiswa terkait maraknya kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui pelibatan kampanye, diskusi-diskusi eksternal, internal lembaga mahasiswa. Jadi kami sering berrelasi dengan teman-teman mahasiswa, melakukan audiensi dengan pimpinan kampus untuk terus melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas Satgas PPKS dengan melakukan kerjasama untuk melaksanakan pelatihan termasuk soal aturan-aturan yang ada selain Permendikbud 30 tahun 2021 seperti Undang-Undang TPKS, karena dari kita kemarin ada dari jadi fasilitator itu juga bersama dengan salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta menganggap bahwa kampus tidak perlu mengetahui Undang-Undang TPKS tapi Permendikbud 30 tahun 2021 saja gitu. Jadi ya sanksinya pasti hanya administrasi. Terus melakukan komunikasi secara personal dengan Satgas PPKS atau dosen yang peduli, mengedukasi masyarakat tentang KS, kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus, yang mungkin juga sebagai orang tua dari mahasiswa. Terus melibatkan Satgas dalam diskusi jaringan di luar kampus untuk mengupdate informasi. Jadi kalau kami ada diskusi-diskusi di luar kampus, kami mengundang teman-teman Satgas PPKS ya, yang menjadi yang pernah kami lembaga ada penguji eksternalnya. Ya ada yang datang, ada yang tidak sih. Membuat komunitas diskusi informal bernama, kalau saya pribadi dan teman-teman ada di IAIN Manado itu kita membuat komunitas Darwanua namanya gitu bersama dosen dan alumni mahasiswa di salah satu perguruan tinggi itu. Jadi kegiatan kita salah satunya ya diskusi publik tentang perempuan melalui IG mungkin atau diskusi offline. Membuat kegiatan kampanye bersama jejaring di luar kampus. Mungkin itu yang kami bisa lakukan sedikit gitu ya. Rekomendasinya ya Kemendikbudristek atau Kemenak untuk kampus-kampus berbasis keagamaan terus melakukan pemantauan secara proaktif terkait kinerja Satgas. Satgas harus membuat laporan kinerja berkala termasuk membuat kegiatan pencegahan, SOP penanganan, dan pemulihan sebagai salah satu poin pemantauan. Perguruan tinggi melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar kampus seperti lembaga layanan berbasis pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas Satgas maupun dalam melakukan pendampingan kasus termasuk pencegahan. Perguruan tinggi membuat aturan keamanan yang tegas untuk perlindungan mahasiswa yang melakukan aktivitas resmi di luar kampus seperti KKN, praktek lapangan, dan lain. Ini merespon kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswa yang kemarin juga sedang KKN yang pelecehan yang dilakukan oleh kalau di sini kepala desa gitu ya. Dan itu masih teman-teman mahasiswa memberikan informasi masih dalam proses. Membuka ruang diskusi yang masif tentang isu kekerasan seksual di semua kegiatan kemahasiswaan maupun pelibatan warga kampus secara umum. Ini pengingat buat saya mungkin dan mungkin buat yang lain kalau misalnya memang dibutuhkan, bahwa korban tetaplah korban dimanapun tempat kejadiannya, punya hak yang sama yang harus dipenuhi. Paling sedikit 4 hak korban, hak kebenaran, bahwa meskipun tidak ada saksi, tidak ada bukti bahwa benar dia menjadi korban kekerasan seksual, hak keadilan jika memang dia dibutuhkan mau proses hukum, tidak hanya sanksi administrasi di kampus, tapi jika dia ingin proses hukum berjalan dan itu harusnya didampingi. Hak ketidakberulangan, benar tadi yang bilang bahwa bisa jadi ketidakberulangan dari pelaku yang sama ataupun pelaku yang berbeda. Hak pemulihan pastinya gitu. Jadi tidak harus Satgas memiliki semua
layanan yang ada di kampus, tapi bisa juga bekerja sama dengan pihak luar seperti UPTD misalnya yang juga lengkap layanannya sampai ke psikolog, sampai lawyer juga ada di situ. Mungkin itu Kak Sabina dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Hasana, luar biasa juga di bawah 15 menit nih. Jadi kita akan ada waktu yang cukup panjang untuk pertanyaan-pertanyaan karena semua presentasinya menarik ya. Saya mau cek kembali tapi sepertinya tidak datang ya dari Nikodemus Niko dan Ayu Efrita Dewi. Betul? Iya, sepertinya nggak ada, Kak Sabina nggak ada. Baik, oke. Tidak apa, kalau begitu kita langsung saja mungkin ke Q&A, tapi sebelum ke Q&A sambil mempersiapkan para presenter untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mungkin beberapa pesan sponsor di chat saya bacakan ya. Yang pertama, dari Kak Sonya Helen Kompas, jika berkenan share materi PPT-nya ini kepada presenter, silahkan dikirimkan PPT-nya ke Sonya Helen dari Kompas ya, sonyahelen@gmail.com atau lalu langsung ada nomornya. Saya nggak akan bacakan nomornya karena ini nanti masuk YouTube, nanti semua orang jadi nyatet nomornya Sonya Helen. Lalu pesan sponsor kedua, silahkan gunakan kolom Q&A, klik more tanda titik 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada presenter. Bukan di kolom chat. Oh, tapi itu selama panel berlangsung. Berarti kalau panel selesai, bisa mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya. Lalu bisa buka kameranya. Tapi kalau itu tidak mungkin kan nggak apa-apa. Eh, eh, Cukup buka mic-nya. Lalu bisa sampaikan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Itu saja 3 pesan sponsor sebelum kita mulai. Eh, Mungkin bisa saya langsung buka untuk pertanyaan pertama dari teman-teman yang hadir di sini. Apakah ada pertanyaan kepada presenter? Saya persilahkan. Belum ada? Kalau belum ada, mungkin saya coba pantik dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Lalu kapanpun teman-teman, oh oke, baik, terima kasih. Dari Ikram, silahkan. Mohon maaf Pak Kak Ikram, Sorry ya. ya, terima kasih silakan Kak Ikram. Terima kasih moderator. Pertama saya apresiasi sekali atas pemaparan Saudari Jenny Lestari. Terus kemudian juga agak sedikit membingungkan juga. Jadi begini, dari paparan Jenny itu Jenny dan kawan-kawannya membuat suatu regulasi atau kebijakan yang terkait dengan pencegahan penanganan kekerasan seksual ketika Perpres pencegahan penanganan kekerasan seksual belum dikeluarkan atau sekarang sudah menjadi Perpres pencegahan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Lalu kemudian apa yang dibuat oleh Jenny dan kawan-kawan kan dilegitimasi atau disayans oleh dekan dan berlaku di lingkungan FISIP ya. Nah, apakah dengan terbitnya permen baik PPKS maupun yang sekarang PPKPT itu masih bisa diberlakukan tidak? Karena menurut saya ketika ada regulasi di tingkat fakultas dan ternyata di tingkat universitas juga ada regulasi, maka regulasi di tingkat fakultas sudah berlaku. Atau dekan pun tidak berani menggunakan regulasi tersebut untuk memberikan sanksi bagi para pelaku kekerasan tersebut yang melakukan kekerasan atau para pelaku kekerasan. Sehingga mungkin pada waktu yang lalu ya mereka juga bisa melakukan suatu penanganan, maka mungkin saat sekarang ya agak sulit ya, apalagi menggunakannya itu sampai memberikan suatu sanksi bagi mereka yang melanggar regulasi tersebut ya. Saya kira akan lebih bagus ya kalau memang kawan-kawan Jenny itu yang tergabung dalam komite PPKS itu supporting atas permen yang sudah diterbitkan atau lagi menjadi satu watchdog pengawas apakah perguruan tinggi atau universitas itu
sudah menjalankan mandat-mandat atau isi-isi yang ada di dalam permen tersebut. Karena di hampir semua perguruan tinggi ya berbeda-beda dalam implementasi terhadap permen tersebut. Misalkan ada perguruan tinggi yang tidak punya ruangan untuk melakukan suatu penanganan, ada juga ya itu malah menimbulkan suatu ketakutan, maka kawan-kawan mahasiswa sebagai komite PPKS itu saya kira menjadi support yang sangat baik sekali ya, agar perguruan tinggi itu bisa menjalankan mandat itu dengan baik. Lalu kemudian juga yang terkait dengan Hasana, saya kira sudah secara tegas ya dikatakan ya ketika sudah diberlakukan PPKPT atau permen yang terbaru, maka permen PPKS itu dinyatakan sudah tidak jalan lagi ya, tidak berlaku setelah adanya PPKPT atau permen yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Kak Sabrina, boleh sedikit usul. Kalau Baik. ada penanya, langsung boleh nggak memperkenalkan diri dan dari mana? Kalau kita udah kenal Pak Ikram, tapi mungkin yang lain belum kenal. Silakan. Ya, saya Ikram, saya juga sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi di jurusan Sosiologi Universitas Lampung. Saya juga mengkritisi atau mencermati terkait dengan Satgas PPKS maupun sekarang menjadi PPKPT. Samping itu juga saya aktif di suatu lembaga semacam NGO atau LSM, yakni Tamban Puan Lampung. Tuh, ya. Nah, gitu Pak Ikram. Kalau kita udah kenal sama Pak Ikram, yang lain mungkin belum kan ya. Terima kasih Pak Ikram, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ikram. Mungkin saya kumpulkan dulu ya. Saya akan jadi tukang pengepul pertanyaan. Saya kumpulkan dulu semua pertanyaan untuk nanti kemudian jawab presenter. Silahkan Kak Nila. Saya melihat tangannya naik. Terima Silakan. kasih, izin tidak buka kamera. Baik, tidak apa-apa. Salam juga untuk Pak Ikram, saya kenal beliau. Ya, sehat-sehat Pak Ikram. Ya. Pertanyaan saya untuk semua narasumber. Jadi begini, secara umum tadi yang saya pahami narasumber itu memberikan seperti strategi untuk pencegahan dan sebagainya itu dengan bentuk edukasi ya, edukasi tentang penyadaran gender, anti kekerasan dan sebagainya yang banyak dilakukan di kampus baik terhadap mahasiswa ataupun sivitas yang lain di dalam kampus. Saya terpikir dengan beberapa hal yang saya temui di dalam banyak kesempatan itu tentang skeptisme pendidikan ini yang diharapkan orang itu mestinya dilakukan oleh pusat studi gender atau pusat kajian gender yang ada di dalam masing-masing universitas. Sebenarnya jadi kembali saya menggugat peran mereka ketika masih dibutuhkan pendidikan dan sebagainya untuk mencegah itu, padahal pusat studi gender itu sudah sepengetahuan saya terbentuknya di dalam universitas atau perguruan tinggi itu sudah cukup lama. Kebetulan saya kalau boleh sharing sedikit, setahun yang lalu lembaga kami itu ada mahasiswa master perempuan dari Iran yang magang, tapi dia kuliahnya di satu perguruan tinggi di Malang, kebetulan perguruan tingginya berbasis agama Islam, dan dia mengalami pelecehan seksual secara verbal, dan karena saya tidak tahu mekanismenya, salah satu yang saya rujukkan adalah ke pusat studi gender yang ada. Cuman itu, lagi-lagi kondisinya adalah memperkuat stigma negatif orang yang selama ini saya dengar mengenai ketidakberfungsian lembaga ini. Beberapa kali dia datang ke saya bahwa kantornya tutup, orangnya tidak bisa dikontak dan sebagainya itu. Jadi saya ingin masukkan kawan-kawan yang dari narasumber sebenarnya bagaimana kinerja atau keterlibatan lembaga pusat studi gender yang di masing-masing perguruan tinggi ini bisa melakukan pendidikan yang lebih preventif buat kondisi yang ini. Karena jujur ini memang sudah menjadi mengkhawatirkan, termasuk beberapa kasus di perguruan tinggi di Kota Malang juga. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak Kak Nila. Mungkin Kak Nila bisa perkenalkan diri juga selain kenalannya Pak Ikram misalnya. Oh iya, saya Nila dari Ruang Mitra Perempuan atau Perempuan Malang.
Ya. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Nila. Saya dengar Malang kota terbaik di Indonesia, saya dengar ya. Eh, Selanjutnya mungkin saya akan persilahkan para presenter untuk menjawab pertanyaan dari tadi Kak Ikram dan Kak Nila. Untuk Kak Ikram khususnya kepada Kak Zeni dan Kak Nur Hasana. Untuk dari Kak Nila untuk semua presenter. Mungkin Zeni mau mulai dulu. Eh, Boleh, Silakan. Kak. Iya, terima kasih banyak Pak Ikram untuk pertanyaannya terkait bagaimana eksistensi Komite PPKS dan juga Satgas itu memang tadi Bapak sarankan bagaimana mensupport saja. Jadi kalau Komite PPKS itu sendiri memang ada unsur mahasiswa satu orang diwakilkan, tapi ada juga unsur dosen dan tenaga pendidikan Pak. Jadi staff gitu, staff di prodi itu termasuk ke komite juga yang dibangun oleh teman-teman mahasiswa itu visi PKS memang tujuannya untuk em, menciptakan alternatif karena ada kebutuhan dari korban-korban tadi. Saya sepakat kalau memang kehadiran banyaknya badan-badan ini mungkin membuat orang jadi nggak familiar, jadi asing, dan jadi bingung. Tetapi selama sumber daya, dalam artian sumber daya manusia, kedudukan organisasinya belum ideal, yang mana bagi saya Satgas PPKS UI saat ini pun belum ideal, Pak. Karena belum berubah menjadi Satgas PPKPT tadi ya. Nah, itu belum ada konversi ke sana, belum ada penyesuaian ke peraturan baru, dan kami juga di Universitas Indonesia itu mengalami em, apa istilahnya satu insiden di mana Satgas PPKS itu mundur. Jadi yang seharusnya selama 4 tahun menjabat, selama kurang dari 1 tahun kemarin, karena ada konflik dengan rektorat, akhirnya Satgas PPKSU mundur dan dibuatlah pemilihan Satgas PPKSU yang baru. Dan saya rasa selama kondisinya belum ideal dan ya tadi ada berbagai masalah dari tingkat birokrasi, administrasi. Justru hadirnya Komite PPKS FISIP UI, hadirnya FISIP UI anti KS menjadi testamen untuk korban bahwa oke, tanpa Satgas pun saya tetap bisa melapor, tanpa Satgas pun kasus saya tetap bisa ditindaklanjuti. Dan kalau saya pribadi, mungkin kita agak berbeda paham, Pak, tapi buat saya semakin banyak ruang aman yang ada di kampus, semakin banyak kanal pengaduan, semakin banyak pendamping korban itu semakin baik, dalam artian korban bisa memilih mana pengaduan yang paling cocok, mana pengaduan yang paling nyaman untuk mereka pribadi, gitu. Tetapi kalau untuk pengawas gitu ya, pengawas Satgas, saya setuju sekali kalau Satgas itu tetap harus diawasi, tetap harus punya watchdog-nya di kampus gitu. Dan saya rasa peran-peran itu justru kalau di sepengetahuan saya di Universitas Indonesia, peran-peran itu diambil oleh teman-teman dari BEM biasanya, BEM fakultas maupun BEM universitas. Tapi ini sebuah insight yang menarik Pak Ikram karena memang ini juga jadi ongoing perdebatan gitu ya, diskusi yang masih sering didebatkan saat ini, baik oleh teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen di tingkat kampus kan. Terima kasih Pak Ikram, semoga menjawab. Senang bisa berdiskusi juga. Kak Zeni, maaf, mungkin sekalian mau jawab pertanyaan dari Kak Nila tadi. Kira-kira tadi kurang lebih pertanyaannya, mengapa seperti masih ada skeptisme terhadap kehadiran atau peran pusat kajian gender? Mungkin apakah itu mau dijawab, mau direspon atau Oke, ya? aku merespon sedikit. Di FISIP UI sendiri juga ada kajian gender gitu ya. Kalau di UI kan ada, bahkan ada jurusannya sendiri, itu sekolahnya sendiri, sekolah kajian gender di master ya, di SKSG. Tapi kalau di FISIP UI memang ada pusat eh, kajian gender dan seksualitas, Puskagenseks kami sebutnya. Sebetulnya bukan soal, kalau dari pengalaman saya di FISIP UI sendiri, bukan soal skepticism, but lebih ke lagi-lagi sumber daya gitu. Jadi apa kapasitas yang dimiliki si lembaga ini dan apakah sudah cukup ideal untuk punya kanal pengaduan dan lain-lain itu. Itu jadi PR di bukan hanya Puska Gensek untuk saya, tapi berbagai lembaga kajian yang ada di FISIP UI juga.
untuk tetap melakukan riset, tetap melakukan inovasi, tapi juga menjadi ruang aman, itu buat saya beban yang sangat berat buat sebuah unit kajian gitu. Tapi kalau saya pribadi sih belum pernah mendengar ada skeptisism ya terkait kehadiran pusat kajian gender di fakultas saya. Justru banyak mendukung secara materi, kampanye gitu, kita kampanye bareng gitu, itu sebuah kerjasama gitu, bukan skeptisism yang muncul justru. Mungkin itu aja responku, Kak Sabina. Terima kasih. Terima kasih Kak Zeni. Kak Nur Hasana dan Aulia. Nur Hasana dulu, silahkan. Ya, Ya. makasih Kak Sabina. Terima kasih Pak Ikram dan Mbak Nila gitu ya. Ya, kalau ada peraturan baru ya yang Permendikbud 30 2021 itu PPKS dan yang baru beda lagi ininya, cuman memang kami juga berpikir kasihan juga memang ya ketika kita masih PPKS gitu ya, kendala-kendala dari apalagi di perguruan tinggi swasta gitu, itu saja sudah saya sangat memahami ya terkait soal infrastruktur kampus yang mungkin tidak memadai untuk ruangan-ruangannya gitu yang khusus untuk menerima pengaduan gitu, terus juga soal pembiayaan, lalu juga soal pemahaman karena belum bagaimana bisa mensosialisasikan atau mengedukasi terkait kekerasan seksual ataupun kesetaraan gender ketika misalnya Satgasnya sendiri juga butuh penguatan itu gitu, sehingga bahkan ketika saya menguji eksternal gitu ya dari calon pansel dan Satgas seringkali masih bias, bahkan sering masih menyalahkan korban dengan pakaiannya gitu ya, karena pakaiannya maka dia jadi korban, atau dengan pilihan keberagaman gendernya gitu ya. Itu juga masih tantangan sebenarnya untuk anggota Satgasnya itu sendiri. Jadi ketika ada aturan baru ini juga kasihan juga karena bukan KS saja yang akan diurusi, tapi semua kekerasan yang terjadi di kampus. Terus juga apapun sebenarnya peraturan terbarunya itu, yang terpenting buat kami sebenarnya adalah apakah kami tidak juga misalnya melakukan pendampingan kasus itu dengan mempublikasi gitu ya, supaya kampusnya ini terlihat oh ini banyak pelaku kekerasan seksual sehingga tidak mau misalnya orang tua atau anak masuk di situ, tapi justru kita ingin mensupport gitu ya. Kita paham betul dengan tadi kesibukan dari para dosen dan aktivitas mahasiswa juga gitu ya. Bagaimana itu bisa di-sharing pendampingannya ke lembaga berbasis masyarakat yang juga layanan itu dibutuhkan oleh korban gitu. Maka saya bilang tadi, dimanapun korban itu, baik di kampus maupun di luar kampus, saya seringkali kasihan juga gitu kalau yang di kampus itu, kasus-kasus yang di kampus pasti tidak akan sampai ke proses hukum. Mungkin itu ya. Jadi terus kalau yang ke Mbak Nila, mungkin saya juga tidak tahu bagaimana PSGA, bahkan seringkali di PSGA itu tidak dilibatkan juga menjadi anggota Satgas. Saya tidak tahu juga bagaimana kebijakan kampus gitu ya. Dan beberapa berelasi dengan PSGA di kampus juga ya saya lihat memang mungkin tidak fokus juga di persoalan itu gitu ya, sering lebih juga banyak ke fokusnya permasalahan anaknya karena di PSGA gitu ya. Jadi mungkin ini juga jadi catatan sih untuk kampus-kampus gitu, bagaimana memanfaatkan PSGA yang memang harusnya itu sudah jadi modal dari kampus dan harus dikuatkan lagi gitu, Kak Sabina. Baik, terima kasih Kak Nur Hasana, sangat menarik, beragam ya. Ini sepertinya observasi antara tadi Kak Zeni dan Nur Hasana, terutama terkait kehadiran PSG atau PSGA di kampus-kampusnya. Mungkin dari Aulia ingin merespon pertanyaan keduanya. Baik,
Terima kasih, Kak Sabina. Mohon izin, Bapak Ibu, saya ingin merespon terkait dengan pertanyaan Bu Nila. Memang ada banyak permasalahan di kampus yang memang antara satu kampus dengan kampus lainnya berbeda. Dari segi sarana, kemudian dukungan sumber daya manusianya, dan lain-lain. Ada kampus yang tidak memiliki pusat gender yang saya temukan ketika penelitian. Kemudian ada juga kampus yang memiliki pusat studi gender, bahkan ada prodi gender, namun peran mereka tidak dioptimalkan untuk ikut serta dalam kegiatan Satgas PPKPT maupun dalam pengambilan kebijakan. Kemudian juga ada juga kampus yang melibatkan studi gender untuk mengkampanyekan atau kegiatan sosialisasi terkait dengan PPKS atau PPKPT, dan juga mereka biasanya dari Satgas PPKS mereka berkonsultasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka yang berkompeten dalam ahli gender. Tentunya ini sangat penting sebagai masukan dari berbagai perguruan tinggi agar tidak hanya kampus menjadikan studi gender sebagai formalitas atau sebagai jawaban ketika akreditasi saja, tetapi juga studi gender ini atau pusat gender ini menjadi garda terdepan dengan Satgas PPKS. Jangan sampai kasus tunggu viral dulu, baru mereka dimintakan keterangan. Kemudian ada kampus dalam penelitian saya yang sudah menerapkan kurikulum gender. Selain itu memang ada prodi seperti gender maupun sosiologi. Tetapi sebaiknya memang terkait dengan kurikulum gender ini atau terkait dengan gender dapat diberikan kepada para mahasiswa terkait dengan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Mungkin itu saja, Mbak, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Aulia. Mungkin saya persilahkan ada penanya lain kah? Kita masih ada waktu sampai kurang lebih masih ada waktu sekitar 15-20 menit lagi ya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut atau mau ada pertanyaan lain? Ada di kolom Q&A, Kak Di Sabina? kolom Q&A. Ya, ada Eh, di bawah kolom Q&A warna merah, more. warna merah. Saya tidak. Iya, ini ada Kak. Oke, baru muncul. Maaf, dari Maulida Solid ya? Bener kah? Iya benar, Maulida Oh iya, Solid. benar. Iya. Oke. Baik, mohon maaf jaringan saya agak kurang bagus sih, kurang mendukung dua kamera. Oke, siap, tidak apa-apa. Saya bacakan ya. Dari Maulida Nur Hasana tentang, sorry, ini maksudnya kepada Nur Hasana ya. Dari Maulida bertanya bagaimana pendapat Ibu tentang penanganan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan di kampus sekarang ini. Apakah sudah bagus atau masih kurang? Apabila kurang, menurut Ibu sanksi apa yang harus ditambah agar pelaku tidak berani melakukannya lagi? Jadi ini terkait sanksi dengan efek jera ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Maulida. Ini pertanyaan terkait pertama, apakah bentuk sanksinya sudah apa saja yang sudah diberikan di kampus masing-masing? Mungkin ini saya buka ke presenter ya. Lalu yang kedua, bila dirasa menurut teman-teman presenter kurang sanksi yang saat ini sudah pernah diberikan, apa yang harus ditambah untuk efek jerahnya pada pelaku? Mungkin saya persilahkan mungkin mulai dari terakhir ke depan ya. Jadi mungkin dari Nur Hasana, Aulia, lalu Zeni. Silakan. Terima kasih. Makasih Kak. Sebenarnya kalau ngomongin soal sanksi kan ya disesuaikan dengan keinginan korban. Iya kan, korbannya maunya apa gitu. Kalau maunya
ada ya di beberapa kampus itu oke, misalnya karena ada penguatan atau ada bisikan-bisikan gitu ya dimaafkan tuh biasanya oke, kalau misalnya dia memaafkan tapi dia ada syarat gitu, jauhkan kalau pelaku dari lingkung dia gitu misalnya, jangan ada batas ruang misalnya gitu, sehingga tidak dianggap bahwa terlalu berlebihan misalnya, itu kan sanksi yang diminta korban terkadang pihak kampus atau pihak lain menganggap bahwa itu terlalu berlebihan, padahal ini udah dikasih scoring, sudah ini, jadi dikasih sanksi tapi ketika korban minta sesuatu lagi terlalu berlebihan gitu. Jadi ya semuanya sebenarnya tergantung korban gitu. Nah, yang menjadi concern kami kan misalnya selama ini kan diskorsing dan nanti diaktifkan kembali gitu, bahkan sehingga ada kasus gitu yang cuma diskorsing itu diaktifkan kembali, akhirnya dia melakukan lagi gitu ya, karena dianggap tidak berpengaruh gitu ya, sehingga mungkin saja disesuaikan juga mungkin dari budaya kampus itu sendiri untuk membuat jeraknya, misalnya ya efek sanksi sosial seperti apa, itu kan lain lagi. Tapi yang terpenting kalau buat kami itu mendorong gitu ya, kalau memang korbannya mau proses hukum, nah itu dia yang menjadi masih kendala gitu. Beberapa kali kita berdiskusi dengan teman-teman Satgas, itu pun lewat ya diskusi terbuka di Zoom, ya, mengatakan bahwa ya kampus tidak mendampingi, silahkan korban proses hukum, tapi Satgas PPKS tidak mendampingi proses hukumnya gitu kan, sehingga ya menjadi takut juga kan kalau misalnya dia sudah proses hukum dan di kampus tidak diberikan ruang aman gitu setelah dia proses hukum, ya pasti ujung-ujungnya dia keluar dari kampus. Nah, itu yang belum terpikirkan di kampus gitu, sehingga dianggap bahwa itu mencoreng nama baik kampus, padahal ketika itu diproses secara hukum sebenarnya ya memang itu memang sudah ada aturannya kan di Undang-Undang TPKS bahwa bisa gitu diproses pidana meskipun itu di kampus. Nah, itu sih Mbak Kak Sabina, gimana tuh gitu ya, buat kami yang pandangan kami orang luar yang ingin layanan hak-hak korban itu bisa terpenuhi apapun keinginan korban gitu. Makasih Kak. Terima kasih Nur Hasana. Sanksi yang tepat seharusnya disesuaikan dengan kemauan korban, kurang lebih highlight dari jawaban Nur Hasana. Mungkin silakan Aulia ingin menanggapi. Terima kasih. Mohon maaf Kak, apakah suara saya tidak berisik? Tidak. Jelas ya? Jelas. Baik. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan Ibu Maulida ya. Baik. Terkait dengan sanksi memang beragam sekali yang saya temukan. Ada sanksi berdasarkan peraturan permen, memang ada 3 sanksi. Sanksi ringan, sanksi sedang, dan juga sanksi berat. Perlu ditekankan bahwasanya sanksi yang dilakukan dalam permen ini, yang diatur dalam permen adalah sanksi yang bersifat administratif, sehingga biasanya sanksi disesuaikan dengan korban itu berapa banyak korbannya, trauma seperti apa, keterulangan, dan lain sebagainya yang sudah diatur oleh permen. Namun sekali lagi, Satgas PPKS ini perlu dikawal, Mbak Sabina, karena memang ketika di lapangan mereka mengeluhkan, mereka sudah menetapkan sanksi secara misalkan berat, karena memang korban sangat trauma, bahkan sampai dia tidak mau ke kampus lagi, trauma yang sangat berat. Namun ternyata dari pihak pengambil kebijakan, ketika direkomendasikan sanksi berat, justru ada unsur bersifat mungkin tidak semua kampus seperti ini, seolah-olah melindungi pelaku. Padahal memang yang namanya kasus kekerasan seksual, kita harus berperspektif terhadap korban. Kita melihat gitu, korbannya seperti apa traumanya. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Jadi di sini saya memberikan saran kepada Satgas, kalian tidak sendirian gitu. Ada banyak lembaga hukum
LBH dan juga para psikolog dan juga orang-orang yang berkompeten di dalamnya, baik itu di internal maupun eksternal, mereka sangat berkolaborasi, welcome untuk bekerja sama maupun saling membantu ketika ada permasalahan yang menyangkut aspek hukum bagi si pelaku maupun si satgas itu sendiri. Karena banyak juga satgas yang dikriminalisasi seperti itu. Intinya adalah satgas harus berkoordinasi oleh seluruh elemen, terutama berkolaborasi dengan pimpinan kampus agar segala rekomendasi yang diberikan terhadap sanksi itu dijalankan. Dan kampus juga harus menerima ketika sanksi itu dihukum secara berat, maka itulah yang terbaik untuk korban. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Aulia. Sedikit klarifikasi, berarti Aulia dalam penelitiannya yang jenis sanksi yang sudah pernah diberikan, kira-kira apa Aulia, boleh kita tahu nggak atau Jenis sanksinya ya Mbak, jenis sanksinya yang sudah? beragam, kebanyakan memang sanksi secara tulis, permintaan maaf Mbak. Permintaan maaf. Oke, permintaan maaf. Oke. Ada juga kampus yang memberikan sanksi berat, yaitu pengeluaran Pernah ya? pelaku, pernah Oke. ada, tapi hanya sedikit memang. Oh, baik. Jadi kalau masih bisa di setelah penjatuhan sanksi kan ada skorsing atau misalkan ada permintaan maaf dan lain-lain. Kemudian nanti setelah masanya itu berakhir, mereka juga para pelaku harus didampingi secara psikologi ya, untuk apakah mereka bisa kembali lagi ke kampus untuk beraktivitas kayak gitu. Yang Tadi memberi sanksi keluar itu, yang memberi sanksi keluar itu kampus swasta atau perguruan tinggi? Atau yang dikeluarkan tuh ASN atau bukan? Dalam datanya Aulia, ada nggak, terlihat nggak polanya? Kalau sejauh ini memang hanya sedikit sekali terkait dengan dosen maupun mahasiswa yang dikeluarkan. Tapi rata-rata sanksinya ada di sanksi ringan dan juga sedang. Oke. Kayak gitu. Oke, terima kasih Aulia. Zeni, mungkin Iya, mau menanggapi terkait sanksi? sedikit tanggapan Kak Sabina. Memang kondisinya juga kurang lebih mirip dengan yang tadi sudah di-share sama panelis sebelumnya. Tapi kalau di UI sendiri justru karena adanya konflik birokrasi yang tadi sempat saya ceritakan, jadi ada beberapa bulan itu gap kosong. Satgas PPKS UI lagi transisi dari yang tadinya mundur ke pemilihan Satgas yang baru. Itu jadi mungkin di UI sendiri belum banyak datanya ya terkait sanksi dan sanksi administratif. Tapi kalau dari Komite PPKS sendiri, justru kami itu memberikan sanksi, misalnya nanti tadi kan sudah kita diskusikan sesuai dengan permintaan korban, tapi di dalam internal komite sendiri nanti akan ada diskusi lanjutan yang ke-7 anggotanya itu harus menyetujui bentuk sanksi yang kita berikan, rekomendasikan kepada dekan, dan biasanya sanksi administrasi itu kami sesuaikan juga dengan status sosial ekonomi pelakunya. Misalnya menengah bawah atau kelas ekonomi bawah yang punya keterbatasan finansial untuk bayar UKT segala macam. Karena ketika kita berikan sanksi administratif skorsing, drop out dan lain-lain itu kan punya implikasi ke finansial seseorang. Jadi biasanya kami turut menghitung hal-hal seperti itu juga. Dan pada prinsipnya di komite PPKS FISIP UI sendiri, prinsipnya memang jaminan tidak berulangan. Yang kami fokuskan adalah ke sana. Dalam artian kami harap sanksi yang diberikan ini bukan hanya memberikan efek jerah tadi ya, seperti yang kita semua mau bahwa pelaku itu bersalah, tapi juga pelaku tetap bisa melanjutkan hidupnya karena kuliah adalah institusi pendidikan gitu. Kami harap pengalaman ini jadi momen pelaku itu menyadarkan diri, membuka mata untuk tidak melakukan hal yang sama ke depannya. Jadi memang ada prinsip jaminan ketidakberulangan di kasus-kasus yang kami tangani di komite. Itu aja Kak Sabina, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Zeni.
Jadi penekanannya di jaminan ketidakberulangannya ya. Lalu tadi juga itu mungkin yang jadi disampaikan tadi berkaitan dengan yang Aulia sebutkan terkait pendekatan yang interseksional ya, termasuk dalam pemberian sanksi. Jadi dilihat relasi kuasanya dan relasi materialnya. Baik, terima kasih. Baik, ini saya menerima banyak sekali komentar di chat ternyata. Dari Ina Irawati, jarang penanganan kasus secara paralel, yaitu internal dan eksternal atau secara hukum legal ya. Lalu adanya relasi kuasa dengan pelaku menjadikan penyintas tidak mudah mengakses Satgas PPKTP terkait trust issue itu. Jadi ketidakpercayaan, mosi tidak percaya dari netizen dan seluruh komunitas kampus itu kadang menjadikan penyintas tidak mudah mengakses Satgas PPKTP. Terima kasih Ina Irawati. Tambahan dari Nur Hasanah ya, ada yang dikeluarkan pelaku masih honor, kalau yang CPNS masih digantung statusnya, kalau yang PNS diturunkan jabatannya demosi ya. Tidak bisa dikeluarkan, alasannya karena bukan kewenangan kampus. Nampaknya itu logis karena kalau PNS kaitan dengan undang-undang lain ya, terkait ASN ya, terkait ASN. Lalu baik, terima kasih banyak dari Maulida ya. Nah, ini sisa tinggal 9 menit. Saya beri kesempatan untuk satu lagi pertanyaan dari penanya, maksudnya dari pendengar, dari pemirsa, dari teman-teman yang hadir di sini. Apakah ada yang mau bertanya lagi untuk presenter? Kalau tidak, saya yang akan bertanya. Jadinya tidak ada ya. Baik, mungkin jadi kalau gitu saya yang akan bertanya untuk ketiga panelis. Dan ini mungkin masih berkaitan dengan tadi yang sudah ditanyakan lagi oleh Kak Ikram, Kak Nila, dan juga di Kak Maulida. Yaitu terkait sekarang karena Permen 55 2022 yang menjadi default saat ini. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Ikram ya, apa saja, gimana ini kalau udah ada yang baru, terus yang lama bagaimana? Tadi memang sudah dijawab sama Zeni. Cuma mungkin bisa sekali lagi kurang lebih juga sebagai closing mungkin dari presenter. Dengan hadirnya Permen 55 2022 PPKPT, nah itu nanti tantangan ke depannya jadi akan seperti apa kira-kira? Atau malah menurut para presenter ini peluang yang baik justru dan teman-teman presenter akan expect A, B, C, D, E akan terjadi. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Kira-kira resistensinya apa nih? RCA resistensinya apa? Atau pencegahan apa dari teman-teman yang sudah disiapkan tuh nanti akan emerging challenges-nya apa dengan defaultnya sekarang Permen 55 2022. Silahkan mungkin saya beri kesempatan pada balik lagi ke yang terakhir Nur Hasanah, Aulia lalu Zeni silahkan. Terima kasih Kak Sabina. Sebelum jawab itu saya mungkin Kak cuma sebagai catatan Kak, karena ada 2 kasus yang terjadi di baru ini di Sulawesi Utara yang mahasiswa KKN dan mahasiswa ini mungkin ini menjadi ini bahwa mungkin kampus bisa membuat sebuah aturan khusus keamanan mahasiswa yang berkegiatan di luar, atau memberikan pemahaman kalau yang ini bentuknya kekerasan seksual atau apa, terus kalian harus gimana, kalau gimana itu Kak catatannya sih, pengen supaya aman ya kan ya, karena mereka pelakunya kepala desa, pelakunya tokoh agama, justru di gitu, itu yang nggak, yang bikin aman. Terus yang soal pertanyaannya Kak Sabina soal Permen 55 ini, justru kalau kami sih melihatnya ya, saya sebenarnya melihatnya justru jadi mungkin kekerasan seksualnya ini akan terhilangkan Kak. Karena banyak kekerasan yang lain gitu yang tadinya kekerasan seksual memang tidak menjadi fokus utama, lalu menjadi fokus utama, sekarang ditarik lagi menjadi tidak fokus utama. Semakin hilang lah menurut saya, dan kasihan tidak akan banyak lagi teman-teman yang mau jadi satgas PPKT ini ya, PKPT ini,
karena terlalu banyak tugas yang diberikan dan banyak lagi tugas-tugas lain, apalagi saya melihat teman-teman saya yang dosen gitu yang tidak pulang-pulang karena pekerjaan administrasi dosennya gini-gini, dan begitu juga pasti anggota satgasnya. Saya sih katanya gitu Kak, semakin tidak terini, dan melihat cara perekrutannya pun saya pikir ini juga mundur gitu ya. Jadi tidak ada lagi pelibatan pihak luar. Ini kayaknya banyak malah justru langsung ditunjuk oleh pimpinan kampus. Dan ini bukan ya, kami ya saya pribadi melihat itu bukan tambah maju sih, jadi tambah mundur. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Nur Hasan yang menyuarakan keresahan saya juga dari dulu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Aulia. Terima kasih. Mohon izin Kak untuk menjawab. Sebenarnya keberadaan Permendikbud 55 tahun 2024 ini bisa dimaknai dari segi positif dan juga negatifnya. Kalau positif tentunya lebih aware perguruan tinggi karena memang itu menjadi tuntutan yang ada di permen itu, sehingga dari segi pendanaan kemudian juga fasilitas sarana itu harus disupport oleh perguruan tinggi. Kemudian juga terkait dengan jam kerja itu juga diatur berapa kali berapa, kemudian juga mekanismenya juga sudah jelas, termasuk juga terkait dengan pelaku ASN dan lain sebagainya itu juga sudah jelas. Namun untuk negatifnya atau kekurangannya, tentunya beban dari dosen ini bertambah, mahasiswa juga bertambah. Sebagai mereka menjalani tridharma, mereka juga harus 1 kali 24 jam menangani kasus permasalahan yang kompleks, bukan hanya seksual. Terkadang ketika saya wawancara dengan Bapak Ibu Satgas, menangani kekerasan seksual aja sudah jelimet dan menguras waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Apalagi ini harus menangani kekerasan secara fisik, perundungan, diskriminasi, toleransi, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari segi tuntutan kinerja yang sangat tinggi, ini juga harusnya juga diperhatikan oleh kampus, jangan sampai ada unsur seperti banyak permasalahan seperti intervensi atau pelaporan kepada Satgas, kemudian juga Satgas ini harus dilindungi, baik secara pendanaannya, kemudian secara hukum, secara psikolog. Karena banyak juga ketika saya temui teman-teman Satgas ini stres, Mbak Sabina, menangani berbagai kampus. Mereka sampai ingin healing gitu ya, untuk refreshing sejenak terkait dengan permasalahan. Kemudian juga tantangan terbesarnya adalah seluruh sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa, tendik, bahkan mitra kampus, ini juga harus diikutsertakan. Mereka harus diedukasi terkait dengan pencegahan dan juga penanganan kekerasan. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi ketika mahasiswa baru, tetapi harus berjalan secara kontinu. Jangan hanya sekedar formalitas saja. Dan intinya harus kerjasama semua pihak, baik itu pihak kampus, kemudian pimpinan juga aware terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Satgas, kemudian juga pemerintah daerah, ini juga sangat penting. Kemudian juga dari segi pemerintah pusat ini juga sama, mengontrol secara penuh terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari kampus-kampus tersebut. Mungkin tambahannya itu saja, Mbak Sabina. Makasih Aulia, makasih juga udah ngingetin saya 2024 bukan 2022. Maaf, 2022 adalah tahun di mana saya di FGD, saya bilang saya menolak PPK TPT dan tidak diundang lagi ke FGD berikutnya. Silakan Zeni, selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kurang lebih sama dengan apa yang udah disampaikan oleh Bu Aulia tadi ya, bahwa menangani kekerasan seksual saja sudah jadi hal yang besar, complicated. Bahkan anggota Satgas UI sampai pada mundur. Itu apalagi kalau ditambah dengan 2 jenis kekerasan lain. Dan saya rasa harus ada, ini kan tujuan dari regulasi ini adalah akselerasi ya. Akselerasi bagaimana perguruan tinggi bisa secara cepat menangani berbagai jenis kekerasan yang ada. Tapi lagi-lagi bolongnya membuat saya adalah supportnya itu yang kurang. Kita bisa, kalau misalnya
diberikan dengan fasilitas yang proper, sumber daya secara finansial, materi yang cukup dari pusat gitu ya, dari seseorang yang mengeluarkan peraturan menteri tersebut. Mungkin akselerasi itu bisa tercapai, tapi kalau supportingnya aja tidak diberikan, tidak secara ideal disediakan untuk kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia, ya jangan harap tujuannya bisa tercapai. Buat saya, berefleksi dari pengalaman di Universitas Indonesia aja, Satgasnya pada mundur untuk ngurusin KS, apalagi nanti kalau ditambah dan disertai dengan birokrasi yang tidak suportif gitu. Sebetulnya itu kan permasalahannya. Selama administrasinya support, sumber dayanya juga support, saya yakin bisa diakselerasi jenis kekerasan ini. Itu aja Kak Sabina dari saya. Terima kasih banyak Zeni. Baik, mungkin kita bisa beri tepuk tangan kepada semua, baik presenter maupun penanya ya, tepuk tangan virtual. Luar biasa sekali diskusinya. Nah, ini pas waktunya pukul 20, saya lewat 1 menit, maaf. Saya mungkin sedikit singkat saja ingin menyimpulkan bahwa sesungguhnya sudah banyak sekali inisiatif pencegahan dan bahkan penanganan kekerasan seksual yang sifatnya itu grassroots ya, maksudnya sebelum peraturan ada sudah ada inisiatifnya, bahkan contoh dari Zeni tadi. Lalu juga ada penggandengan dengan lembaga di luar kampus, tapi yang sudah secara historis menangani kekerasan seksual seperti dari Nur Hasana. Lalu tadi Aulia juga mengingatkan bahwa seringkali kita selalu bicara kasus dan sebagainya, yang tidak pernah dibicarakan adalah bagaimana dengan monitoring ya, monitoring terhadap inisiatif-inisiatif baik ini. Dan tadi kita semua meskipun bicara soal kesulitan dan tantangan ke depan karena ada Permen 55 2024, tapi rasanya dengan diskusi hari ini, saya yakin kita semua optimis karena masih banyak inisiatif-inisiatif baik yang kita tidak akan pantang menyerah, akan terus dorong supaya kekerasan seksual betul-betul selain dicegah, dihentikan total tentunya. Baik, tambahan dari Nur Hasanah, mungkin tidak harus semua layanan disediakan di kampus untuk layanan dibutuhkan korban. Salah satunya ada kami, lembaga layanan berbasis pemerintah dan masyarakat. Baik, terima kasih Nur Hasanah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan saya kembalikan kepada host Ira untuk selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sabina. Kita foto bareng dulu ya sebelum lupa. Nanti Oh takutnya iya, lupa. iya, kita Nggak ada foto bareng dulu. dokumentasi. Ya. Makasih Kak Sabina. Oh, Oke, sama-sama Nur Hasanah. foto silakan kalau mau buka kameranya. Oke, saya akan hitung sebentar ya sambil nunggu buka kamera. Mbak Mary. Ada lagi. Mbak Devi, Kak Ina, Irawati, Mbak Sonya. Oke. Teh Irma, ayo kita mulai ya. 1, 2. Nah, ini buka nih, Kak Ina. 1, 2. Nah, Mbak Sonya tuh kan. Dimension langsung dia buka tuh. Oke, 1, 2. Semangat, Mbak Iklila. Aku Mbak Ira, makanya aku setengah menyimak sambil menulis. Oke Mbak, menulis terus. Ya, baik terima kasih Sabina, terima kasih juga untuk semua presenter, keren banget ya kita Makasih belajar Bu, banyak bagus ya. sekali presentasinya semua, diskusi yang hangat dan menarik. Iya, terima kasih juga untuk semua peserta ya. Kita masih punya 2 panel lagi malam ini untuk mengakhiri sesi panel paralel di malam ini, di hari ketiga ya. Masih panjang sampai hari Minggu, masih panjang banget. Juga ada sesi spesial, ada side event gitu. 321 Perempuan Perceraian Tantangan Status Janda 2015 sampai 2145. Mbak Iklilah nanti akan menjadi chair-nya. Kemudian di panel 322 nih penting juga menjadi laki-laki dan maskulinitas yang beragam, implikasi dan perubahan. Nah, kita ngomongin maskulinitas ya dan laki-laki yang beragam. Oke, sampai ketemu di panel berikutnya. Terima kasih Sabina ya. Nanti Sama-sama. boleh nggak lagi nanti direpotkan tahun depan, KCF tahun depan. Insya Allah kalau masih ada. Saya maksudnya kalau saya masih ada. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Sabina ya, sukses selalu, lancar teman-teman presenter. Terima kasih, keren banget. Terima kasih. Congratulations ya, udah berhasil menaklukkan KCIF panel Makasih ini. Mbak Terima Ira. kasih, sampai ketemu lagi di panel berikutnya. Saya Ira undur diri, salam feminis dan salam KCIF buat kita semua. Bye-bye. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih.